Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, "Gimana?" "Saya serahkan saja kepada Allah." Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Datang orang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqilu hawa tawakal am utliqu hawa atawakal. Ini ontaku ini ya Rasulullah, ku tambatkan dulu, ku ikat. Setelah ku ikat baru aku masuk masjid bertawakal, atau aku lepaskan saja. Sebetulnya itu logika sederhana, anak-anak kecil pun bisa menjawab. Tapi dia ingin menguji bagaimana ajaran Islam. Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu. Setelah kau tambatkan, kau ikatkan, tawakal. Setelah itu barulah kau bertawakal. Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami hakikat rezeki ini kalau kita tidak pahami dengan baik dan sempurna, kita bisa menjadi orang yang kufur. Awal-awalnya kufur nikmat, lama-lama menjadi kufur jahid, menjadi ingkar, menjadi tidak percaya Allah, menjadi ateis, na'udzubillah. Jadi kita pahami bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sudah ada takarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki, pahala rezeki, tapi dia tidak ada rezekinya. Berapa banyak orang yang dapat rezekinya tapi tak dapat pahalanya, malah dapat dosanya. Apa maksudnya? Dia berusaha untuk mendapatkan 1 miliar. Berusaha, berdoa, bertawakal. Ternyata tidak dapat. Pahalanya sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Berapa banyak orang yang sudah berusaha dapat 1 miliar. Pahalanya tidak dapat. Malah dosanya yang dapat. Setelah dapat dia berzina, setelah dapat dia berjudi, setelah dapat dia pakai narkoba, setelah dapat dia melakukan perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat mesti dengan uang. Siapa yang mau, mohon maaf, menerima zina kalau tidak dengan uang? Siapa yang mau mengasih sedekah narkoba kalau tidak dengan uang? Siapa yang bisa mabuk, minum khamar kalau tidak dengan uang? Gara-gara uang lah orang menjadi jahat. Makanya ada orang beranggapan kalau rezekinya banyak berarti Allah senang dengan dia, berarti Allah ridho. Belum tentu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kuulur penuh untuk mereka rezeki, diulur. Disangkanya itu rezeki, padahal azab. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Padahal dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarullah, Allah balas tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Lihat, Allah aku tipu. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah berzikir. Tapi rezekiku lancar. Tengok itu ada orang yang sholat, rajin, pengajian, sedekah, tapi rezekinya macet. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita berusaha berikhtiar, kita peroleh rezeki itu, berarti itu ketetapan Allah. Kita tidak dapatnya itu pun adalah juga ketetapan Allah, dan Allah ingin kita bersabar. Yang tidak boleh itu adalah berpangku tangan. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh ibunya Maryam. Bukan di tempat yang keramaian, karena di tempat keramaian tidak sanggup telinga mendengar ejekan. Mereka mengatakan Maryam sudah, mohon maaf, berselingkuh dengan Yosef si tukang kayu, tunangannya. Lalu kemudian lari ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh itu? Dia bersandar ke sebatang pohon kurma. Kata Allah, wa huzzi ilaiki wijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Allah akan menjatuhkan buah kurma dari atas. Perempuan yang baru saja melahirkan lemah. Di tempat yang jauh terasing tak ada keluarga. Bersandar ke batang pohon kurma. Kejam sekali Allah itu menyuruh dia menggoncangkan pundaknya. Dia hanya goncangkan pundaknya sedikit, jatuh buah kurma dari atas. Apa maknanya? Allah menyuruh umat ini untuk berusaha. Walaupun hanya sekedar menggoncangkan batang kurma. Padahal kalau Allah mau, cukup dengan satu kalimat, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Gugur buah kurma itu, batangnya tumbang sekalian.
Tapi Allah mau menyuruh berusaha. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istri Nabi Hajar, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri ini ke sebuah tempat. Apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Anakku kutinggalkan di samping Baitullah ya Allah. Tidak ada tanaman. Pergi Nabi Ibrahim ke Palestina. Minuman sudah habis, susu mengering, persediaan sudah tak ada. Apakah Hajar mengangkat tangan, ya Allah, aku istri Nabi, aku emaknya Nabi, ini anakku Nabi, tolong turunkan? Tidak. Dia naik ke atas bukit Safa. Tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah. Tidak ada air. Apakah dia sumpah serapah mencaci maki? Mana ini air? Mana aku istri Nabi, emak Nabi, anakku Nabi, suamiku Nabi? Tidak. Dia turun. Ternyata Allah mau kasih rezeki bukan dari tumitnya. Allah tidak turunkan rezeki dari tumit Hajar yang mampu berlari. Allah mau kasih rezeki dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah mau kasih rezeki dari tumit Ismail yang masih tergeletak. Dari tumitnya itu hanya menyenggol pasir. Yang lari menginjak pasir belum tentu mengeluarkan rezeki. Tapi yang hanya menggeserkan tumitnya dengan pasir, keluar air Zam-Zam. Apa kata Hajar? Zamzami, Zamzami. Zamzami, keluarkan air, keluarkan air. Air itu memancar 3000 tahun sampai hari ini tak pernah kering. Kita membaca doa minum air itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitulah kalau Allah mau memberikan rezeki. Kenapa tidak langsung saja dibuat air itu memancar? Kenapa mesti berlari dulu ke atas bukit Safa, ke atas bukit Marwah? Itu semua tak lain tak bukan adalah Allah ingin mengajarkan ada usaha ikhtiar. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang diberi. Ada rezeki muktasab, ada rezeki mauhibah. Yang muktasab yang dicari belum tentu dapat. Yang diberi pasti dapat. Dicari oleh Hajar tidak dapat, tapi diberi oleh Allah pasti dapat walaupun dari tumit. Tapi jangan cerita ini dipotong. Yang jadi masalah ini adalah cerita Hajar naik ke Safa ke Marwahnya dipotong. Tiba-tiba kalau Allah mau memberi rezeki, maka dari tumit Ismail pun langsung rezeki tak akan tertukar. Memang betul, tapi ada usaha dan ikhtiar dari kita.